Halo semua, di video kali ini saya ingin mencontohkan mengenai bagaimana kita bisa mengontrol network license yang ada di server secara manual. Nah, sebelumnya kan untuk di video penjelasan terkait NLAT atau Network License Analysis Tools, di situ kan saya sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara kita bisa memantau ataupun mengontrol network license secara otomatis. Nah, untuk sekarang akan saya contohkan mengenai bagaimana cara kita bisa mengaturnya secara manual. Jadi kuncinya itu nanti ada di file zwplex.opt. zwplex.opt itu sendiri nanti bisa kita buka dari Notepad. Di sini Notepad-nya harus kita run sebagai admin. Lalu langsung kita open file aja, kemudian kita browse si zwplex.opt tadi. Dia itu nanti akan ada di C, kalau misalnya teman-teman nginstal ZWSOP Network License Manager-nya di pad default-nya, si program file ZWSOP di bawah, lalu buka yang ZWSOP Network License Manager. Ini berlaku untuk semua versi Network License Manager, mau yang 2026, 2025, ataupun 2024, dan ke bawahnya itu sama saja. Ini tinggal kita buka aja. Lalu kalau udah sampai di sini, nanti ada 3 folder, phone, install, dan juga plugin. Kita ganti ke all file dulu, lalu kita cari si zwplex.opt tadi. Nah, dia itu di sini. Jadi lewat zwplex.opt ini, nanti kita bisa mengatur penggunaan license yang ada di server. Yang mana secara default, ketika kita pertama kali membuka zwplex.opt, nanti programming atas dia itu cuma ada ini, dan juga di bawah. Nah, tanda pagar di depan codingan, itu menandakan bahwa codingan ini tuh hanya keterangan. Jadi codingan ini tuh tidak akan bekerja pada penggunaan license yang ada di server. Kalau misalnya codingan ini kita hapus, baru nanti dia itu berlaku untuk mengatur penggunaan license yang ada di server. Jadi itu bedanya untuk coding dengan hashtag atau pagar dengan coding yang tidak punya pagar seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kita save, control save, lalu kita stop server, kemudian kita start server lagi, lalu kita buka untuk klien yang pertama. Nah, ini untuk klien yang pertama. Di sini untuk klien pertama sudah saya atur agar dia itu langsung mengakses floating license ke license yang pro yang ada di server. Tuh. Dia ini udah request floating ke license profesional. Ini udah berhasil. Baru sekarang kita cek juga di device kedua. Ini kita buka aja ZWCAT-nya. Sama ya teman-teman, di device kedua juga dia udah dapat akses license yang profesional ke server. Jadi kalau misalnya kita cek nanti di server, kurang lebih untuk penggunaan license-nya itu seperti ini. Sorry, ini harus saya cek lagi. Untuk sekarang tuh zero license in use. Kayaknya gara-gara saya tutup tadi deh. Ini harus saya buka dulu sebentar. Satu. Harusnya tadi jangan saya langsung tutup si ZWCAT nggak apa. Ini tinggal kita buka lagi aja. Lalu kita perform status enquiry lagi. Iya, berarti emang harus dibuka dulu. Nah, jadi untuk sekarang kondisinya itu dari dua license ZWCAT profesional yang ada di server, satu license itu sedang digunakan. Untuk license yang standar, dari dua license yang tersedia di server, semua license-nya itu belum digunakan. Ini kita close lagi dulu aja, lalu sekarang kita atur codingnya. Nah, jadi di sini untuk coding yang sudah saya buat itu maksudnya seperti ini. Kita atur dulu sampai sini deh. Jadi pertama, saya itu ingin memasukkan info terkait license ZWCAT profesional dan ZWCAT standar yang sudah ada di server, yaitu yang ini. Saya ingin memastikan bahwa kedua jenis license ini itu sudah terbaca oleh codingan si zwplex.opt. Itu untuk yang pertama. Kemudian di sini saya juga ingin mendefinisikan bahwa untuk klien yang pertama tadi, yaitu si ini dan juga si ini, mereka berdua itu tergabung dalam satu grup, yaitu grup ini, grup EIC1. Nah, di grup EIC1 nanti mereka itu bisa menggunakan license yang pro dan juga bisa juga nanti menggunakan license yang standar.
Ini bisa kita definisikan ulang kayak gini, kita klik ulang aja sebagai std, yang ini. Hashtagnya juga kita ilangin. Baru di sini akan saya atur bahwa hanya ada satu orang yang bisa menggunakan license ZWCAT profesional pada grup EIC 1. Sama juga, nanti di sini hanya ada satu orang yang bisa menggunakan license standar pada grup EIC 1. Sekarang ini kita save dulu aja. Lalu di sini kita stop server. Kemudian kita start server lagi. Kayak gini. Lalu kita buka lagi ZWCAT-nya di sini. Sama yang ada di client 2 juga, yang lagi saya remote ini, kita buka ZWCAT-nya. Di klien pertama, dia dapat ya akses license-nya, ZWCAT 2026 profesional. Sedangkan di klien kedua, harusnya dia nggak bakal dapat akses ke license. Ya, ini nggak dapat akses ya, teman-teman. Berarti programming yang kita lakukan pada zwplex.opt sudah berhasil. Cuma di sini, teman-teman, berhubung tadi di server itu kan ya, sorry, ini kita close dulu. Di server itu kan tadi ada dua jenis license. Ada yang profesional, ada yang standar. Ini kalau misalnya di klien kedua kita reauthorize, maka nanti dia akan secara otomatis berpindah ke license yang standar. Sorry, tadi saya harusnya pilih yang reauthorize, makanya ini kita close dulu, lalu kita buka lagi aja. Si ZWCAT-nya juga. Ini kita reauthorize aja, jangan kita klik OK. Nah, ini kita reauthorize, maka nanti secara otomatis si klien ini tuh akan berpindah ke ZWCAT yang standar version. Nanti kalau misalnya kita cek di server, coba kita perform status inquiry di sini, maka nanti harusnya satu license sudah digunakan untuk yang profesional. Nah, ini ya, satu license sudah digunakan. Dan yang standar pun sudah digunakan sebanyak satu license. Nah, sekarang di sini saya ingin menunjukkan bagaimana saya bisa mengexclude ataupun memban grup EIC 1 agar mereka itu tidak bisa menggunakan baik itu yang license profesional ataupun yang license standar. Tapi sebelum itu, di sini untuk ZWCAT-nya saya close dulu dua-duanya. Nah, ini saya close juga. Lalu di sini langsung kita edit aja untuk programnya. Kita jadikan sebagai exclude. Exclude, ini juga kita exclude ya, yang standar. Tapi untuk yang max-nya di sini, kita bisa hilangkan dulu aja dari si codingnya. Nah ini, maka nanti harusnya outputnya itu, mau itu klien satu, yaitu laptop saya, dan laptop yang kedua yang sedang di remote itu, mereka tidak bisa menggunakan license profesional ataupun standar yang ada di server. Ini kita save aja, kemudian kita ke sini, kita stop server, lalu kita start server lagi, baru kita open lagi untuk ZWCAT-nya. Kita cek dulu dari device yang pertama. Bentar, dia masih dapat. Coba kita cek lagi codingnya di sini. Host, fitur ZW 3D Pro. Include. Oh, pantes. Ini saya lupa ngasih strip kayaknya. Namanya dia makanya salah. Oke, ini kita ke save lagi aja. Nah, ini kita save, kita close dulu. Lalu ini juga kita close lagi. Ini udah close sih dia. Ini udah kita save. Sekarang ini kita stop server dulu, lalu kita start server lagi. Nah, untuk hasil di device pertama, coba kita cek.
Nah, tuh, tadi saya lupa ngasih strip ya di codingnya teman-teman di sini. Makanya itu nanti teman-teman harus hati-hati untuk melakukan coding. Ini kan terkait kode produknya ya, kode otorisasinya makanya tadi gagal. Ini untuk codingnya makanya hati-hatilah jangan sampai salah coding nanti. Ini untuk di device pertama sama dia udah gagal. Kemudian kita cek juga di device kedua di sini. Kita open lagi Zpacket-nya. Sama ya, untuk di device kedua kurang lebih juga dia sudah gagal melakukan plotting kayak gitu. Nah, sekarang kita edit lagi aja si ini. Kita sekarang include aja dua-duanya. Include lagi. Nah, include kita save, kemudian kita stop server lagi, start server ulang, baru di sini dua-duanya kita reauthorize aja. Harusnya sekarang mereka berdua udah dapat akses lagi ke server. Ini untuk yang pertama, dia bakal dapat yang profesional, lalu yang kedua, dia akan dapat yang standar. Tuh, dia dapat yang, oh sorry, yang professional edition. Coba kita cek di codingnya, dia dapat yang profesional. Oh iya, karena tadi di sini saya matiin tuh untuk yang maksimal satu license pro pada grup AC. Makanya dia dapat yang profesional license. Ya udah nggak apa-apa. Nah, kurang lebih begitu untuk exclude terhadap suatu grup. Sekarang saya ingin menjelaskan juga mengenai bagaimana cara kita melakukan exclude secara perorangan. Contohlah ini. Ini tuh kan IP untuk device yang ini ya, device yang pertama. Sedangkan ini hostname untuk device yang kedua. Sekarang kita bisa coba aja exclude atau kita nge-ban device pertama biar dia nggak bisa make si license JetWacket profesional ini. Nah, ini tinggal kita save aja di sini. Kita save, lalu kita stop server, kemudian start server lagi. Ini emang agak bolak-balik langkahnya, soalnya ini emang cara manual sih. Dari saya sendiri lebih merekomendasikan untuk menggunakan Nlat untuk melakukan kegiatan kontrol license ini. Sekarang kita close dulu Zpacket-nya, lalu kita open lagi Zpacket. Cukup di device ini aja, soalnya device ini yang saya ban ya. Dapat, coba. Ternyata dapat ya license-nya. Coba apakah ada yang salah di sini? Kita coba exclude. Oh, iya, lupa ininya. Ini harus kita tambahin juga kayaknya. Nah, jadi exclude ZW2D Pro Internet 192 dan lain-lain. Coba ini kita tambahin aja, kita save di sini, lalu kita ini lagi, stop server, kemudian kita start server lagi. Ya, betul. Coba kita close ini Zpacket-nya, lalu kita buka lagi. Nah, untuk si device pertama ini dia sudah berhasil kita ban. Sekarang di sini kita juga bisa melakukan ban terhadap device kedua. Ya udah nggak apa-apa. Ini kita biarin aja dulu. Lalu kita buka lagi untuk codingnya. Sama ini langsung aja kita hapus hashtagnya. Lalu di sini kita save. Kemudian di sini langsung aja sama berulang-ulang. Dan tadi udah kita lakukan. Kita stop server. Lalu kita start server lagi. Ini untuk servernya udah di restart, lalu kita cek di device kedua, di sini kita close Zpacket, lalu kita buka lagi Zpacket-nya. Nah, kayak gitu. Device kedua juga sudah berhasil kita ban. Kurang lebih seperti itu untuk cara mengontrol network license dari server secara manual, yang mana tadi di sini kan di coding, saya itu udah menjelaskan beberapa hal, mulai dari tata cara pembuatan grup. Ini tinggal kita ketik aja. Pertama ketik host group, kita beri nama grupnya AC1, baru kita bisa masukkan IP.
ataupun hostname kait klien yang mau kita kontrol. Baru di sini kita masukkan lagi nanti untuk license-nya itu pada grup ini, kita kasih akses license Z2 2D Pro ke grup EIC 1 ataupun kita kasih akses license Z2 2D standar ke grup EIC 1. Baru di sini kita bisa mengatur nanti untuk maksimal penggunaan license pada grup EIC 1, baik itu untuk yang profesional ataupun standar. Ataupun nanti di sini kita juga bisa melakukan exclude pada masing-masing device secara terpisah. Nah, nanti teman-teman buat yang mau ngecek detail langkah-langkah programming yang ada di sini, teman-teman boleh cek nanti di link yang saya kirim. Ini ada link Confluence terkait bagaimana cara mengatur usage limit dari network license. Ini nanti penjelasannya cukup detail. Kurang lebih apa yang saya sampaikan ke teman-teman itu untuk langkah-langkah tutorialnya secara tertulis ada di sini. Gabungan antara dua link ini yang pertama dan yang kedua. Nah, terkait masing-masing penjelasan dari coding yang ada di ZWorks.opt juga, itu bisa dilihat di sini. Untuk exclude itu fungsinya apa, include fungsinya apa, max itu fungsinya apa. Detailnya ada di dua link ini. Nanti untuk sampel programmingnya juga akan saya letakkan di kolom caption. Kurang lebih untuk video ini sampai situ aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.